Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Yolanda Arianti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengentry transaksi jurnal penyesuaian ke dalam aplikasi Mayub. Sebelumnya, sudah ada contoh soal, seperti ini contoh soalnya. Telah diterima rekening koran dari Bank Permata Kantor Cabang Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar 5.320.000, bank service charge sebesar 250.000, lalu data penyesuaian akhir periodenya terdapat persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 4.850.000, beban sewa toko bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.500.000, beban asuransi bulan Desember tahun 2020 sebesar 1.250.000, dan terdapat taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember tahun 2020. Langsung aja kita buka aplikasi Mayubnya. Nah, kita buka data yang telah kita buat sebelumnya. Klik OK. Klik I use this company file for practice, karena kita tujuannya buat study ya. Klik no. Sebelum kita merecord transaksi penyesuaian, kita cek dulu company data auditornya. Takut ada yang salah. Kita ubah full sebulan. Oke, nggak ada yang salah. Nah, sebelumnya kita pahami dulu soalnya. Lalu kita buat perhitungan sendiri. Saya sudah buat perhitungannya seperti ini. Nah, jadi pas nge-record ke jurnal, kita udah tahu akunnya dan tahu angkanya, jadi langsung kita record aja. Untuk soal yang nomor pertama, telah diterima rekening koran dari Bank Permata Kantor Cabang Muhammad Toha menunjukkan informasi interest revenue sebesar 5.320.000, kita kurangi dengan 250.000. Nah, sisanya nanti masuk ke cash in bank. Masuk ke cash in bank sebesar 5.070.000. Langsung aja kita record ke aplikasi Mayub. Kita split seperti ini biar memudahkan saat proses penginputan data atau transaksi. Pertama, kita buka accounts, lalu record journal entry, masukin general jurnalnya. General jurnal BM 12/1 tanggal 31 Desember 2020. Kenapa tanggal 31? Karena biasanya jurnal penyesuaian itu emang disesuaikannya di akhir bulan saat closing gitu. Memonya ayat jurnal penyesuaian AJP 1. Ini artinya ayat jurnal penyesuaian yang kita input pertama. Akunnya
cash in bank. Nah, kita lihat di sini di perhitungannya. Kita masukin 5.070.000. Lalu bank service charge sebesar 250.000. Interest revenue sebesar, taruh di kredit sebesar 5.320.000. Kita klik Ctrl R. Nah, jurnalnya seperti ini. Oke. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Masukin general journal DM 12/2 ayat jurnal penyesuaian AJP 2. Kita masukin jurnal yang sudah dihitung. Nah, penjelasannya, persediaan store supplies dinilai sebesar 4.850.000. Sedangkan di neraca saldo masih tercantum sebesar 9.800. 9.800 ini dari neraca saldo. Nanti saya tunjukin kenapa dia 9.800. Nah, 9.800 ini dikurangin dengan 4.850. Jadi pemakaian perlengkapan yang telah menjadi beban perlengkapan bulan Desember sebesar 4.950.000. Ini yang sudah terpakainya. Jadi yang tersisa di gudang yang sisa di gudang atau yang ada di kantor gitu sebesar 4.850.000. Sedangkan yang udah kepakainya sebesar 4.950.000. Lalu beban sewa toko pada akhir bulan Desember tercatat sebesar 2.500.000. Ini langsung ditulis aja karena dia udah masuk ke beban. Udah dibebankan di bulan Desember gitu. Sama dengan asuransi juga sudah dibebankan di bulan Desember sebesar 1.250.000. Lalu taksiran kerugian piutangnya sebesar 5% dan dikali saldo akhir piutang dagang. Maksudnya saldo akhir piutang dagang ini kita dapetin dari neraca saldo. Terus kita kali 5% dapat 11.990.000. Nah, 11.800-nya ini dari allowance for doubtful debt. Nanti saya tunjukin setelah kita mau input jurnal. Nah, ini penyesuaiannya. Seperti ini jurnalnya. Langsung kita input aja. Store supplies akun 6. Sebesar 4.950.000. Store supplies pada store supplies. Taruh di kredit. Lalu masukin rent expense sebesar 2.500.000.
expense pada prepaid rent. Lalu insurance expense sebesar 1.250.000 pada prepaid insurance sebesar 1.250.000. Dan terakhir 190.000 bad debt expense pada allowance. Coba kita periksa lagi. Nah, totalnya sama ya, debit dan kreditnya 8.890.000. Lalu sebelum di-record, seperti biasa kita Ctrl R biar mengetahui jurnal sementaranya. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah benar, kita klik record. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa ini sebesar 9.800.000 dan ini 11.800.000. Kita klik fitur accounts, lalu reports, pilih accounts, pilih karena kita mau nyari neraca saldo, kita pilih standard balance sheet, terus klik customize, selected periodnya Desember, 31 Desember 2020. Klik display. Nah, harusnya tadi sebelum input kita lihat ini dulu, tapi bisa kita jumlahin lagi. Kita lihat store supplies sebelum kita kurangi sama yang ini. Coba kita tambah ya. Store supplies 4.850 ditambah dengan 4.950.000. Nah, 9.800.000 ini awalnya sebelum kita mengentry penyesuaian tadi. Karena kita udah mengentry, jadi berkurang di neraca saldo. Nah, selanjutnya, kenapa ini 11.800.000? Kita dapat angkanya dari allowance for debitable debit. Taksiran kerugian piutangnya kan 5% dari saldo akhir piutang dagang. Nah, saldo akhir piutang dagangnya kan sebesar 239.800.000. Kita kali 5% dapat 11.990.000. Lalu kita kurangi dengan allowance for debitable debit. Ini piutang tertagihnya kita kurangi. Jadi nambahlah si piutang tertagihnya ini sebesar 190.000. Nah, saldo awalnya tuh bisa kita temuin dengan mengurangi ya 11.990.000 dikurangi dengan 190.000. Nah, 11.800 karena kita sudah input tadi ke jurnal penyesuaian, jadinya bertambah ininya. Gitu. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, pertama laporan laba rugi, kita buka ke fitur accounts, lalu report, pilih accounts, profit and loss, accrual, lalu klik customize, get
From-nya dari Januari ke Desember, klik display. Nah, ini ceritanya laporan laba rugi kita dari Januari sampai dengan Desember. Padahal nyatanya kita nginputnya hanya bulan Desember aja. Bisa kalian ubah sendiri, mau dari bulan apa sampai bulan berapa. Pendapatan yang kita dapetin itu sebesar 1.176.300.000 dengan sales return atau penjualan yang dikembaliin ke kita sebesar 50 juta. Jadi total pendapatan bersihnya, pendapatan dari penjualan maksudnya, sebesar 1.126.300.000. Sedangkan beban pokok penjualannya yang kita dapetin sebesar 868.425.000. Nah, pendapatan kotor atau laba kotor dari bisnis kita sebesar 257.875.000 dengan beberapa beban perusahaan sebesar 142.015.000. Nah, profit dari operasi bisnis yang udah kita jalanin itu sebesar 115.860.000. Ada lagi di luar dari usaha kita, beban sama pendapatan yang di luar usaha kita. Pendapatan yang kita dapetin dari luar usaha kayak pendapatan bunga itu sebesar 11.420.000. Sedangkan pendapatan di luar usaha seperti beban bunga sama biaya administrasi bank sebesar 19.330.000. Jadi laba bersih yang kita dapetin selama bulan Desember ini sebesar 107.950.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan neraca atau balance sheet. Klik reports, lalu accounts, standard balance sheet, customize, display. Nah, ini balance sheet yang kita miliki selama bulan Desember tahun 2020. Bisa dilihat total aset lancar dan aset tetapnya sebesar 190.625.000. Nah, sedangkan current liability atau hutang yang kita miliki sebesar 743.625.000. Dan equity-nya yang kita miliki sebesar 447 juta. Nah, apabila kita totalin liability dan equity, maka hasilnya sama dengan aset yang kita miliki. Nah, kita totalin. Ini current liability-nya sebesar 743.625.000 ditambah dengan total equity 447 juta. Nah, hasilnya sama dengan total aset yang kita miliki. Jadi neraca kita balance sebesar 1.190.625.000. Selanjutnya kita ke laporan arus kas. Kita klik report, lalu pilih banking, pilih statement of cash flow, customize. Karena kita mau lihatnya Desember aja, jadi Desember to Desember. Klik display. Nah, ini laporan arus kas atau posisi keluar masuknya kas kita selama bulan Desember. Nah, bisa dilihat net cash flow yang kita miliki dari aktivitas operasi sebesar 220.120.000.
Nah, sedangkan dari pendanaan aktivitas, kita dari Bank Permata Loan sebesar 16 juta dan dari drawing sebesar 800.000. Jadi cash flow dari financing activities sebesar 16.800.000. Nah, ini kan bulan Desember nih. Tadi kita udah ngecek laporan laba ruginya sebesar 107 juta. Kok di sini net income-nya hanya 69 juta. Kalau kita ubah dari Januari, nah net income yang kita miliki itu sebesar 107 juta karena aktivitasnya kan dari Januari ya, terus termasuk saldo awal juga. Sama aja, in the end juga total kas kita sebesar 254.640.000. Kita ubah lagi ke bulan Desember. Nah, selama periode berjalan itu kita posisi kasnya itu sebesar 203.320.000. Di awal periode posisi kas kita ada 51.320.000. Kalau ditambahin di bulan Desember ini posisi kas kita sebesar 254.640.000. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pengkoreksian atau kesalahan, mohon dikoreksi, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.